Kalau terjadi ketidakseimbangan, maka akibatnya akan lahir kehinaan-kehinaan. Kalau keseimbangan bisa dijaga, maka yang akan lahir adalah kemuliaan-kemuliaan dan kejayaan-kejayaan. Jadi akidah yang kuat, ibadah yang sungguh-sungguh dan maksimal, kemudian hubungan baik antara sesama manusia berjalan dengan sempurna, maka secara otomatis kejayaan dan kemuliaan itu akan hadir dengan sendirinya. Dan porsi ibadah, porsi akidah dibandingkan dengan porsi muamalah itu jauh lebih besar porsi muamalah. Dari segi pertanggungjawaban kehidupan akhirat pun mempertanggungjawabkan aktivitas muamalah itu lebih berat dari mempertanggungjawabkan aktivitas ibadah. Sebab ibadah itu langsung hubungannya dengan Allah. Minta ampun, bertobat, Allah akan ampuni, Allah akan menerima tobat. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, at-taibu minaz-zanbi kama la zanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Tetapi untuk urusan-urusan muamalah ini akan lebih rumit, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan sebelum persoalan muamalah itu diselesaikan. Makanya nanti di penghujung sirat itu langsung surga. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang punya persoalan secara muamalat, dia tidak langsung masuk surga, dia parkir dulu di A'raf. Disitulah dia menyelesaikan persoalan habluminan nasnya pada waktu dia hidup di dunia. Kalau yang berhutang, selesaikan dulu persoalan hutang piutangnya, baru nanti dia masuk ke dalam surga. Orang yang mati syahid sekalipun, kalau dia punya persoalan dengan hutang, dia parkir dulu di A'raf. Diselesaikan dulu persoalan hutangnya itu, baru nanti dia masuk surga. Ini artinya persoalan muamalah itu lebih rumit dari persoalan ibadah. Kemudian kalau kita merujuk ke dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, dan beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jadi kita disuruh ibadah kepada Allah, kemudian tauhid kita disuruh jaga agar tauhid kita itu tidak terkotori oleh perbuatan syirik. Baru kemudian masuk kepada wilayah muamalah. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Jadi hubungan anak dengan orang tua itu persoalan muamalah. Hubungan suami dengan istri itu persoalan muamalah. Hubungan seseorang dengan tetangganya itu persoalan muamalah.
Dan dalam persoalan muamalah ini kita disuruh berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Pada kedua orang tua berbuat baiklah. Lalu wabizil qurba, kepada karib kerabat berbuat baiklah. Jadi bukan hanya kepada kedua ibu bapa kita disuruh berbuat baik, kepada karib kerabat kita pun kita disuruh berbuat baik. Waliyatama, kepada anak-anak yatim kita disuruh berbuat baik. Wal masakin, kepada orang-orang miskin kita disuruh berbuat baik. Wal jari zil qurba, kepada tetangga dekat kita disuruh berbuat baik. Wal jaril junubi, pada tetangga yang jauh pun kita disuruh berbuat baik. Tetangga yang dekat itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu adalah tetangga dekat. Tetangga lain kampung itu tetangga jauh. Kepada tetangga yang dekat kita disuruh berbuat baik, kepada tetangga yang jauh pun kita disuruh berbuat baik. Cuman prioritasnya sesuai dengan penyebutan yang disebutkan oleh Allah. Berbuat baik pada tetangga yang dekat dulu, baru berbuat baik pada tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi, kepada sahabat, kepada teman sejawat, maka berbuatlah baik. Ini muamalah. Jadi hubungan antara sahabat, hubungan antara teman sejawat, hubungan dengan mitra kerja, itu muamalah yang kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Wabni sabil, kepada orang yang di dalam perjalanan, ini kita disuruh berbuat baik. Dulu dalam tradisi orang-orang tua kita, Endatu Getanyo, itu setiap rumah di depannya itu ada guci. Gucinya itu satu air untuk membasuh kaki, membasuh muka, membersihkan badan, dan satu lagi guci yang berisi air masak siap minum. Untuk apa para leluhur kita dulu melakukan itu? Dalam rangka wabnis sabil ihsana, kepada orang yang di dalam perjalanan hendaklah kamu berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang haus, dia nggak payah minta lagi, karena memang kita sudah mengikhlaskan itu. Dia haus, di situ sudah ada gayung untuk dia minum air yang sudah dimasak, dan di sebelahnya itu ada guci yang berisi air mentah untuk dia membersihkan dirinya, mau mencuci kaki, mau mencuci muka. Kemudian di rumah Aceh zaman dahulu itu ada bali piuhnya. Jadi kalau ada jame, suaminya nggak ada di rumah, dia datang ke rumah mengucapkan salam. Penghuni rumah itu perempuan, dia hanya menjawab dari balik pintu, Waalaikumsalam. Terus dia bilang, suami saya tidak ada di rumah. Karena dia kenal suara itu, maka si tamu tahu diri.
Dia tidak memaksakan diri masuk ke ruang tamu rumah, dia akan istirahat di bali piuh yang ada di depan rumah sampai suami dari pemilik rumah itu pulang. Jadi tamu tidak pernah dipersilahkan masuk ke rumah kalau suami tidak ada di rumah. Tamu menunggunya di ruang istirahat yang terpisah dari rumah, yang letaknya agak jauh di depan rumah tapi masih dalam pekarangan rumah. Itu dalam rangka wabni sabil, ihsana, kepada orang yang melakukan perjalanan, berbuat baiklah. Kemudian wama malakat aimanukum, dan kepada hamba sahaya kamu ihsana, maka berbuat baiklah. Kalau sekarang tidak ada lagi budak, yang ada adalah orang yang bekerja dengan kita, maka perlakukanlah orang yang bekerja kepada kita itu dengan baik. Itu muamalah. Jadi diatur hubungan antara orang yang mempekerjakan dengan pekerja. Bingkai besarnya hubungan itu adalah ihsan. Bingkai besarnya hubungan itu harus dibangun di atas kebaikan. Ini artinya jangan mempekerjakan orang semena-mena, dan jangan pula bekerja setengah hati tapi mengharapkan imbalan gaji penuh. Jadi bekerjalah sepenuh hati karena dia digaji dengan gaji yang penuh. Orang yang memperkerjakan pun patuhlah kepada rambu-rambu, batasan-batasan di mana seorang pekerja itu harus bekerja. Jangan paksakan di luar yang dia mampu, atau sudah saatnya istirahat dia masih dipaksa untuk bekerja. Jadi di dalam Islam diatur muamalahnya. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai, man kana mukhtalan, siapapun yang sombong, fakhura, lagi membangga-banggakan diri. Jadi di dalam muamalah Islam itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh membangga-banggakan diri yang mengakibatkan timbul rasa ta'ajub kepada diri sendiri. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada muamalah.